Pendalaman Iman Katolik PKSN 2020 Sabtu 19 September 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, kita kembali berhimpun untuk memuji dan meluhurkan nama Tuhan, seraya meneguhkan iman kita melalui sabdanya, agar kita dikaruniai rahmat dan dimampukan untuk menangkap maksud dan pesan sabdanya. Maka marilah kita membuka hati dan budi kita untuk menyiapkan lahan subur bagi hadirnya benih sabda Tuhan yang akan ditaburkan di dalam hati kita, agar kita mampu semakin menghargai hal-hal yang rohani dan bersifat kekal. Dengan demikian, kita semua dikuatkan dan diteguhkan dalam iman kepada Yesus Kristus Al-Masih, Juru Selamat dunia. Ya Allah, karuniakanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan dan pencerahan dalam berpikir dan bertindak sebagai warga gereja-Mu dan sebagai warga negara yang karena kekuatan-Mu berani tampil sebagai nabi-nabi di zaman modern sekarang ini. Semoga kami juga dimampukan untuk turut ambil bagian dalam mengubah keadaan menjadi yang lebih baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 15 ayat 35 sampai 37, dilanjutkan ayat 42 sampai 49. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani.
Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 8 ayat 4-15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagian dari surat Rasul Paulus yang kita dengarkan pada hari ini mencoba menempatkan titik permenungan pada dua sosok paling awal dari sejarah iman umat manusia. Kedua sosok tak lain dan bukan adalah Adam dan Hawa. Kisah kondang tentang sepasang manusia pertama itu diangkat kembali untuk dijadikan pantulan permenungan
bagi situasi jemaat Rasul Paulus pada saat itu, dan tentu saja pada situasi dan kondisi kita saat ini. Kisah dari bab ketiga Kitab Kejadian itu mengungkapkan situasi ideal dan nyaman yang dirasakan oleh sepasang manusia di awal kisah sejarah iman umat manusia. Namun, karena terlalu terlena dengan situasi nyaman tersebut, Adam dan Hawa lupa untuk waspada terhadap godaan. Terlebih godaan berupa kecenderungan dosa yang berpotensi muncul dari dalam diri mereka sebagai manusia. Karena terlena, Adam dan Hawa kehilangan kenyamanan tinggal bersama Allah di Taman Firdaus. Manusia pertama ini dikalahkan oleh kekuatan dosa sehingga harus menjauh dari Allah. Kisah awal sejarah iman manusia yang seharusnya indah menjadi kisah tragis karena kelengahan manusia yang mengakibatkan berkuasanya dosa atas dirinya. Rasul Paulus tak menghentikan permenungannya pada titik itu. Ia hanya mengangkat kisah iman manusia pertama untuk memunculkan sosok yang kontras. Manusia pertama terlena dan jatuh sehingga terkalahkan oleh dosa. Sementara sosok kontras yang dimunculkan Paulus adalah Adam kedua. Sosok ini bertindak sebaliknya. Ia mengangkat manusia dari keterpurukan akibat dosa untuk kemudian menghadapi, melawan, dan mengalahkan dosa itu berkat upayanya. Bukan hanya dirinya yang terbebas dari kuasa dosa, umat manusia secara keseluruhan pun dibebaskan dari dosa berkat penebusan yang dilakukan sosok tersebut. Adam kedua tersebut tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus. Ia datang sebagai Allah yang menyerupai manusia. Dengan kata lain, Ia datang dari luar dunia ke dalam dunia untuk berbela rasa dengan manusia yang berdosa. Kedatangannya ke dunia memaksanya juga untuk berbaur dengan para pendosa. Yesus menyampaikan kabar sukacita kepada manusia bahwa akan datang suatu masa di mana manusia akan terbebas dari kuasa dosa jika sungguh mau menerima kehadiran Allah dalam hidupnya. Akan tetapi, untuk menyampaikan kabar sukacita itu, Yesus Kristus harus mengalami penderitaan yang sangat berat sampai pada wafatnya di salib. Pada titik itulah Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya dengan membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, sekaligus mengalahkan kuasa dosa. Paulus melukiskan proses penebusan itu dengan menggambarkan benih ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Keikutsertaan kita dalam iman akan Kristus mengikutsertakan kita pula dalam kebangkitan dan kemenangan atas kuasa dosa tersebut. Dengan demikian, tubuh alamiah kita yang penuh dengan kecenderungan akan dosa pun diubah menjadi tubuh rohaniah yang penuh dengan keterarahan pada kehendak Allah.
Amin. Ya Allah, kami berdoa untuk keluarga kami sendiri. Semoga keluarga kami senantiasa menghidupi rahmat pembaptisan yang olehnya kami mendapat karunia dan mengambil bagian dalam tritugas Yesus, yaitu sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Bantulah kami untuk bertindak sebagai putra-putri Allah, supaya kami rukun, cinta damai, saling memaafkan, dan berlaku adil, saling mengasihi dan menghormati satu sama lain, agar dalam keluarga terwujudlah rasa aman, damai, dan tentram. Jangan biarkan satu hal pun dapat mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan kami. Jauhkanlah dan singkirkanlah hal-hal yang akan merusak rumah tangga kami. Jadikanlah keluarga kami sebagai alat-Mu guna mewartakan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, kami sekeluarga telah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan membaca dan merenungkan sabda-Mu, iman kami semakin teguh dan semakin berkembang. Mampukanlah kami untuk bertindak sebagai orang yang dikaruniai martabat, imam, nabi, dan raja. Semoga dengan itu kami Engkau mampukan untuk berperilaku sesuai dengan teladan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sebagai keluarga senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, pendalaman iman kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.